Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali saya menjelaskan tentang multiplexing. Jadi multiplexing itu adalah proses penggabungan beberapa kanal sinyal informasi ke dalam satu kanal informasi dengan tujuan agar sinyal informasi dapat dikirim secara simultan dalam satu kanal. Jadi multiplexing itu ada banyak kanal digabung, kemudian informasi semua dalam daerah situ akan dikirim ke satu daerah hanya melalui satu kabel. Nah, disitulah prinsip multiplexing. Nah, teknologi pertama, multiplexing dibagi dua teknologi. Ada PDH, ada SDH. PDH itu merupakan teknologi pertama dari multiplexing. PDH sendiri atau Play Synchronous Digital Hierarchy, atau dia secara mengirimkan data secara tidak sinkron ya. Dia terbagi menjadi dua, ada PCM30, ada PCM24. PCM30 sendiri ini ya, PCM30 dia sistemnya sebenarnya memiliki kanal 32 kanal ya, 32 kanal, namun satu kanal untuk sinkronisasi, satu kanal juga digunakan untuk signaling. Jadi 30 kanal ini digunakan untuk kanal bicara. Jadi misalkan kayak kita naik bus ya, ada 32 kursi. 30 kursi yang di belakang ini adalah kursi pelanggan, satu hanya kursi depan itu adalah kursi supir, dan satu lagi kursi itu adalah kursinya kernetnya. Jadi yang berbicara untuk membawa data itu adalah 30 kanal. Duanya ini hanya untuk sinkronisasi dan signaling. Nah, dengan bitrate-nya itu 2048 kbps ya. Kemudian untuk yang kedua itu PCM24. PCM24 ini dia memiliki 24 kanal dengan bitrate atau kecepatan pengiriman datanya itu 1544 kbps. 24 kanal ya. 24 kanal ini juga tetap ada kanal sinkronisasi sama kanal signalingnya. Cuman sinkronisasi sama signalingnya ada dalam 24 kanal tersebut. Jadi dia tidak punya kanal tersendiri, jadi dia ada di kanal 24 ya, dia ada disisipkan di kanal ya, ke 24 kanal tersebut. Ada satu kanal untuk sinkronisasi, ada satu kanal untuk signalingnya. Kemudian PCM30 ini punya Eropa, sedangkan 24 ini punya Amerika. Jadi untuk saat ini kebanyakan yang dipakai di perusahaan itu adalah PCM30 ya, punya Eropa. Kemudian setelah perkembangan PDH, karena PCM30 sudah tidak mampu membawa 30 kanal, sudah tidak mampu membawa banyaknya pelanggan, maka dikembangkan lagi teknologi yang kedua, itu SDH, Synchronous Digital Hierarchy ya. Synchronous Digital Hierarchy terbagi menjadi 4 ya. 4 STM1, 4, 16 sama 64. Nanti masalahnya perkembangan lagi setelah 64. Nah, untuk STM1, STM4, STM64 dan STM16 dan STM64 inilah kelipatan 4 ya. Nah, kemudian kita pindah ke sini. Nah, kita di PDH dulu, Play Synchronous Digital Hierarchy. Ini PCM30 ya. Nah, kalau PCM30 ini dia dibagi menjadi 5 tingkatan ya, 5 order. Jadi order pertama itu namanya PCM 2 megabit ya. Bitrate-nya itu 2048 dengan kanalnya itu ada 30. Kanal itu 30 ya. Untuk yang order pertama. Order kedua itu kanalnya 120 dengan PCM 8 megabit. Kemudian order ketiga ini besarnya itu, order ketiga dia 408 kilobyte, 480 channel. Kemudian untuk selanjutnya order keempat dia 1920. Kemudian order kelima ini juga ya, inilah tingkatan yang sudah ditetapkan oleh PCM30 ya. Ini hanya untuk 30, 120 sampai 7680 adalah kanal suara ya. Jadi kalau ditambah lagi dengan kanal sinkronisasi dengan kanal signalnya, berarti ini semua ditambah tak dua-duanya. Ini 32, ini 122 dan seterusnya. Sedangkan untuk PCM24 dia punya 4 order. Order 1,5,
sampai order 4 itu 274 megabit per second ya. Channelnya juga begini channelnya ya, 24. Nah ini tidak ditambah 2, nah ini jadi tambah 2, 30. Kalau ini tidak, karena signalnya sama sinkronisasinya ada di dalam channel 24 channelnya ya, ada dalam situ. Nah ini untuk PCM 24, jadi ordernya ini PCM 30 sampai 5, ini ordernya PCM 24. Nah ini ya, ini hierarkinya PDH, ini PCM, ini untuk hierarki PCM 30, ini hierarki PCM 24 ya, sampai sini. Nah kemudian dalam ini kan punya Amerika, ini punya Jepang ya, ada juga itu ya, PCM 24 versi Jepang, hanya di bagian bitrate-nya ya. Nah ini kalau orang berbicara masalah 2048 megabit per second, berarti dia selalu dikatakan sebagai E1 ya, E1. Jadi kalau misalkan kita punya bitrate 2048, berarti kita berada dalam E1. Kalau kita punya kecepatan 8448 megabit per second, berarti kita dalam E2 ya. Ini semua yang kecepatannya E2 sampai E4 ya. Sama dengan kalau 24 dia sama pakai sistem T1 sampai T4. Kalau dia Jepang dia pakai J1 sampai J4. Itu cuma penamaan dari bitrate-nya. Jadi bitrate karena kalau di STM, karena kita lebih sering menggunakan nanti di sini di PCM 30 ya. Jadi nanti itu kebanyakan itu kalau muncul soal-soal tentang multiplexing atau kapasitas, dia kan atau bitrate, dia akan mengatakan bahwa I1 itu ya, I1 2048. Jadi ini adalah penamaannya. Kemudian kita Synchronous Digital Hierarchy ini dia punya juga bitrate sama dengan PDH. PDH kecepatannya ada, kapasitasnya. Ini merupakan bitrate-nya ya, kalau dibulatkan seperti ini ya. Ini kayak perkaliannya ada koma-komana. Ini kalau yang dibulatkan. Nah ini SDH, STM 0 kecepatannya itu 51 megabit per second. Dia dikatakan kapasitas SDH 21 I1 ya. Jadi kapasitas 21 I1 ya, 21 I1. Kemudian ini STM1 dia dikatakan 63 I1 ya. Dari I1, ini tuh I1 sini. Entah. Nah, 63 I1. 63 itu berarti 63 ya. Jadi kapasitasnya untuk STM1 itu ada 63 I1 ya. Jadi 63. Jadi kalau dikalikan kita 63 dikali 1 I1 itu kan 2048. 2048. Jadi kan 129 itu berada di sini 155 megabit per second ya. Sama seterusnya ke bawah ini. Jadi kalau di STM4 dia 252 I1 namanya kapasitasnya. Jadi dia bisa membawa pelanggan sebesar 63 I1 ya. Dia bisa membawa ya, ini ya, STM4 bisa membawa sekitar 252 orang I1 ya, 252 orang ya. Kemudian kalau STM16 dia bisa membawa 1008 orang. Kalau ini 256 dia bisa membawa 1612 I1. Tadi kan di atas cuma sampai 64 ya, 64. Nah setelah kesini itu berkembang lagi namanya STM 256 dengan dia mampu bisa membawa 1600 ya 16.128 orang dalam satu kali pengiriman ya. Jadi dalam satu kali pengiriman dengan kecepatannya itu ini 16.128 dikali dengan 40 GB per second ya, kecepatan pengiriman datanya. Nah jadi cepat toh, jadi 16.000 orang ini satu kali kirim dengan kecepatan 40 GB, balik lagi kirim lagi begitu seterusnya ya. Itu prinsipnya untuk SDH.